Masih di Angga The Potters podcast terkece planet bumi. Wah, itu semboyannya Luar tuh. biasa. Planet bumi. Geng, kita hari ini dengan Om Andi Ahmad. Om, apa kabar? Kabar baik, Ponan. Sehat-sehat kan? Tambah ganteng aja deh. Tambah gondrong nih. Iya. Kita pengen ganteng kayak gini. Kenapa? 11-12. Oh iya. Gila ya, udah lama banget nggak ketemu. Ini baru hari ini kondisinya sehat walafiat dengan usia 73 tapi sehat walafiat. Baru 73 tahun. Sama dulu Angga kuliah dulu profesor itu yang ngajar tuh umurnya 75. Seger. Kita yang muda-muda itu kalau bahasa anak muda itu insecure. Langsung malu gitu. Yang 75 masih ngajar jadi dosen gitu. Sehat lagi ya. Sehat lagi. Aduh, hebat lah intinya. Nah, geng, yang jadi tadi pagi tuh ngobrol berdua sama kreator YouTube. Nanti sore dengan siapa Bang ngobrol? Sama Om Andi Ahmad. Siapa beliau? Kira-kira. Iya kan? Jadi Angga nyanyi. Na 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 na. Wih, lagu itu sering ada di kondangan loh Bang. Nah itulah penyanyinya nanti kita ngobrol. Lampung Tanah Lado. Waduh banyak nih flashback. Tapi gini Om, pertama-tama itu dulu momentumnya Om Andi itu nyanyi itu pas kapan sih dulunya itu? Kalau sejarahnya Mbak ya kayaknya ini memang ada garis keturunan dari ibu. Oh. Ibu tuh dulu gitaris lagu-lagu Lampung. Oke. Nah, apa gitar tunggal? Gitar tunggal lagu klasik. Nah ceritanya pendek itu muncul dari situlah sama kakek ada biola. Kalau ayah nggak bisa sama sekali. Okay. Nah dari situ saya merasa kok dari kecil kalau dengar musik tuh terbawa gitu ya. Mungkin dari beliau sudah mengandung ya. Nah terus di tetangga saya kenal seorang namanya Purwa. Gitaris. Sinongga tuh mulai ngikut. Akhirnya SMP saya sudah boleh pegang gitar. Sudah mengenal lagu Tapanuli, lagu lain. Jadilah band bocah pertama di Korem Gatam. Saya pegang melodi. Bayangin tuh SMP. Kecil-kecil cabai rawit. Kecil-kecil. Sampai orang Korem senang banget. Megang gitarnya lagi berat banget. Lagu-lagu plus itu masih ingat. Nah beranjak dari situ. SMA juga. Di Lampung ada bandnya cukup besar. Saya sempat main di Bank Indonesia. Band yang paling terkenal pada itu adalah The Lolo. Jadi The Lolo ini Iting yang nyiptain Tragedi Buah Apel. Sama. Itu juga pemain seorang Cina yang namanya si Api. Dia main sudah begini. Waktu itu belum ada kan. Iya. Nah jadi The Lolo ini sempat main sama Redos. Redos dari Jakarta. Nah saya sudah SMA itu. Nah di mana The Lolo main, pesta mana aja sepi. Pasti band The Lolo. Kesana semua yang nonton. Semua, ya, kira-kira seperti itulah. Nah, seperti jenderal lah kira-kira. Jenderal pada masanya. Itu jujur kebanggaan. Iya. Alhamdulillah dulu. Sudah punya fan lah waktu itu. Iya. Nah dari situ, saya itu tahun 69 keluar SMA, saya mulai dengan karir ikut Pop Singer Lampung. Tahun 69. Yang ada Nunila. Padahal dari gitaris, anak band, terus. Memang penyanyi. Pak baru sabarangan sama nyanyi. Oke. Jadilah juara pertama Pop Singer Lampung. Juara pertama. Nah itu mulai dari situlah saya sudah mulai diketahui sedikit di Lampung bahwa sudah muncul satu ada pengakuan ya, ada pengakuan. Memang diakui mereka walaupun masih banyak kelemahan, tapi saya sudah punya keberanian. Sebagai contoh waktu itu kawinan abangnya Sarudin yang tua. Tahun 70, 69 lahir, itu band Rosetta dari Jakarta. Kiki. Nah sama Brimo Resta, Gatot Sunyoto. Dua band besar di Gubernur. Saya nyanyi I'm Coming Home,
Itu setelah Gatot Subroto nyanyi M Kami berani. Jadi Ini mau ngajak tanding-tandingan apa gimana? karena gak ini? punya lagu lain. Oh iya. Saya gak tahu Gatot Subroto mau bawain itu kan. Nah jadi I'm coming home to your love. Udah nyanyiin dulu kan mati gua. Kata temen, sikat. Masuk band di Irnas. I'm coming. Ya kalah lah. Gatot Subroto bebanku kan. Tapi dari nyali itulah barangkali membantu. Segala kekurangan kita akan terbantu. Pertama kita mungkin sebagai anak bawang dengan penyanyi-penyanyi besar. Tapi mereka akan mengenal siapa itu dengan kekurangannya. Nah, singkatnya tahun 71 pindah ke Jakarta. Oke, 70 pindah ke Jakarta. Jadinya sudah mulai apa namanya? Di Lampungnya itulah ceritanya. Iya, itu maksudnya cerita. sudah memulai masa kosong di Lampungnya di situ tuh. Ekspansi. Iya, udah mulai apa namanya? Udah mulai mengembangkan diri, Sudah ada diri. bibit kepercayaan dikit lah. Iya, sudah mulai itu. Di musik. Abis itu langsung bikin pertama kali cipta lagu. Nah, lagu pertama yang Om ciptain tuh lagu apa? Pertama Pung. Pung. Kalah Pung. Nah, itu tahun 74. Jadi saya pindah dulu ke Jakarta. Belum tahu nih kalian kan Pung Lapo Kupung tuh ini yang bikin. Sering denger nih. Iya. Tahun 71 saya pindah ke Jakarta. Saya tergabung dengan Dharma Putra Kostrat. Waktu itu band paling top loh. Dia tiap Kamis punya acara, tiap malam minggu punya acara. Termasuk acara-acara TV yang besar. Musik malam minggu, habis itu safari. Itu Kostrat karena dipimpin oleh Brigjen. Nah saya masih anak bawang lah. Bocil kalau bahasa sekarang. Bocil. Bocah kecil. Gede itu. Senior kita Kusendratmo. Waduh, ngeri itu. Emilia Contessa, Ani Rai, semua penyanyi besar. Anak bawang lagi. Saya ingat, saya latihan mulai. Ke Lampung. Dibawa Nana. Coba masih lumayan lah ya. Walaupun belum masih melawan lah ya. Lonely table just for one. Asik. Tapi nyanyi itu di depan, waktu itu orang Kostrat sudah pulang. Pak Harto, rombongan sudah pulang Jenderal. Tinggal beberapa lah. Saya nyanyi terakhir, dijemput jam 3, saya nyanyi jam 9 malam. Pakai pickup. Benar-benar anak bawang. Benar-benar anak bawang. Nah terakhir saya nyanyi jam 10 itu, saya nyanyi dengan kuku itu belum ada wireless. Iya. Lonely table just for one. Tanpa sadar tangan saya ngegulung kabel terus. Dari ujung panggung. Jadi laju tebel. tebel. Terus kata si Jajat, Ukat masih sama kita. Ukat. Iya. Tukang kabel loh. begitu terakhir, the way it used to be. Kabel. Nah itu udah demam panggung lah ya. Itu cerita apa. Jadi tidak sesuatu kita dapat dengan lancar. Iya. Gulung kabel. Gila lo menjadi tukang kabel. Nah tapi setelah itu kita tur ke Cepu sama ke Sandar. Mau tur ke akhirnya kita bisa nyanyi bareng. Nah artinya senior itu awal. Terakhir kita murid yang mulai dekat. Sama Mas Kusul Kolpotonya. Nah dari situ 3 tahun bersama-sama di Kostrat. Berdirilah The Steel Prakasa saya. Saya ke sana. Krakatau Steel kita lagu-lagu Blood, Sweat and Tears. Pakai trombon, trompet, alto, tenor. Itu dari 3 band yang terpecah di Jakarta. Brimo Resta, Arya, Kostrat. Itu dilebur jadi The Steel. Saya ditunjuk sebagai pimpinan. Gak pernah sekolah musik. Sekolah musik di Terbanggi. Sebelah sana Gunung Sugi. Tapi itu karena dilihat mereka. Kegiatan dan semangat yang luar biasa. Anak-anak band yang sekolah itu malu kalau saya bukan jadi pimpinan. Karena saya bisa membawakan itu. Dan menyatukan itu. Jadilah pimpinan The Steel. Tahun 73 sampai 81. Itu band pengiring yang cukup lah. Kita main, ada Rollies, ada Godbus, kita tetap sama. Karena lagu-lagu masih Blood, Sweat and Tears lah. What goes up? Brass section ya. Masih gitu-gitu lah.
Nah setelah The Still, saya mulai sedikit, Still 81 sudah gak banyak kegiatan, mulai solo karir. Tahun 76 saya sudah mulai buat lagu. 76 itu? 76 pertama Hetty Koes Endang jadi juara nasional. Saya kasih lagu Pungpung, saya kasih lagu Mengenai Toho, 3 lagu dinyanyi sama Hetty. Belum ada CD, masih kaset. Kita rekaman di studio 2 track. Selebritis di Kebayoran. Jadi kalau satu salah, ulang lagi. Satu lagu bisa 4 jam. Trombon macet, ulang. Pas setengah mati. Nah itu pertama rekaman di Indonesia yang masih ada. Sekitar tahun itu. Belum ada yang sekian, apalagi digital. Nah jadilah kaset pertama orang Lampung yang saya buat, berjudul Pungpung sama Mengenai Toho. Figurnya Hetty Koes Endang sama saya pakai sigel. Lumayan waktu itu Mengenai Toho dikenal di Lampung. Pungpung juga jadi nyanyian pesta. Itu kira-kira tahun 73. Hetty baru juara pertama. Het, bantu Kanjeng ya. Apa? Nyanyi 3 lagu. Bantu ya. Entah dengan suka, dengan tidak, pokoknya nyanyi. Tapi hebat. Lidahnya ngalahin orang Lampung. Enggak. Nah, itulah kaset pertama. Ya 73. Selanjutnya ya bikin terus. Ada Puncak Saindah. Kan katanya sih pernah jadi lomba-lomba anak grup ya. Ingo Selalu. Itu jadi lagu pilihan setiap lomba-lomba. Nah, jadi banyak juga lah. Sampai terakhir saya memang gak pernah ninggalin musik. Pulang dari Jakarta, mulai berpolitik sedikit. Nggak nyangka ya. Jadi ketua konvensi, jadi MPR, itu jadi parti, saya tetap bentuk band. Itu yang nggak bisa saya tinggalin. Kita bikin latih sama teman-teman Indra, sama kawan-kawan sebagian teman-teman band saya jadikan pendukung supaya nggak lari jadi pegawai negeri. Nggak lari maksudnya. Angga dulu pernah ngobrol sama Om Andi dulu. Itu masih ketancap di kepala, di hati. Jadi Om Andi pernah bilang ke Angga itu, nggak ada istilahnya mantan musisi, mantan seniman tuh nggak ada. Nggak ada. Jadi buat apa kita sok-sokan mau berhenti, mau apa, karena kita nggak ada istilah mantan. Yang ada tuh di sini masih lah. Masih terus. Dengar musik suka, nyanyi suka. Ya nggak bisa pensiun itu. Karena di samping ngibur orang kan kita ngibur diri sendiri juga. Jadi apa ya namanya, hati kita di situ. Nggak bisa tuh. Sampai sekarang itu nggak bisa lah. Dalam keadaan saya masih kena COVID kemarin. Itu salah satu imunnya dengar lagu. Sampai kata suster, lagi apa Pak? Dengar lagu. Oh ya. Dengar lagu. Imunnya betul-betul naik. Biar imunnya naik. Jelas. Semua terbuka. Kita terbuka. Wah, kok bisa begini larinya? Kok bisa begini? Iya. Itu betul-betul. Jadi kalau menurut saya memang sudah menjadi internalized. Di darah daging kita ya. Dengan umur yang sudah begini, jujur aja saya tidak meninggalkan. Dan belakangan ini, 6 bulan lalu saya beli satu alat set. Satu set alat. Ya, beli lagi dong berarti. Kan sering beli. Dulu kan Angga sempat main ke rumah beliau. Ya masih yang begitu-begitu. Latihan di situ. Sekarang agak lumayan. Agak lumayan. Jadi Puranti berdiri lagi. Namanya Puranti. Ya kita lah yang senior. Indra, ada Efram, ada Ima, ada Jack. Teman-teman lama. Memang kita all days ada semua lagu. Kita tidak menentukan aja. Kino, kita jalan semua. Itulah sekelumit Adinda. Tapi kita tuh semuanya memang minumnya mana tuh? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Siap. Santai. Jadi hampir semuanya teman-teman, terutama musisi lah ya, mengenal Om Andi ini memang
musisinya gitu. Musisi lebih ke situnya. Ya. Gitu. Terus kelebihannya itu gini loh. Dekat sekali sama Lampungnya gitu loh. Ya, Musisi tapi dekat sekali sama Lampungnya. Mungkin itu juga kali salah satu alasannya kenapa Om Andi lebih mudah dikenal. Kemudian besar lewat situ gitu. Karena peka gitu sama Lampung. Itu pun sama Om, jadi Angga ditanya. Ya. Waktu pas bikin podcast ceritanya kan gitu. Itu hampir semua teman-teman musisi nasional yang Angga konsultasiin itu semuanya suggest-nya ngapain sih nggak di Lampung gitu. Ngapain gitu kan. Skopnya kecil. Iya kecil banget gitu. Tapi Angga bilang gitu kan. Angga pengen gedein daerah Angga sendiri gitu. Daerahnya. Niatnya gitu kan niatnya. Sama-sama teman-teman semua mau memperkenalkan Lampung gitu. Lampung juga punya musisi yang banyak gitu. Yang punya kualitas gitu. Niatnya gitu kan. Belajarnya memang dari yang senior ini ya kan. Karena mungkin gitu. Ini yang nggak ada di mindset hampir rata-rata nggak ada di mindset teman-teman musisi yang lainnya. Om. Ada di Lampung tapi nggak dekat sama Lampung. Artinya gitu. Terlalu misalkan dengerin lagu barat boleh nggak ada masalah. Tapi kayaknya jauh banget sama kotanya sendiri gitu. Dengerin lagu Lampung yang enggak. Padahal kalau mau internasional kan mudah. Tinggal angkat budaya Lampungnya, bahasa Lampungnya gitu kan. Nyanyi dengan gaya bermusik modern mungkin kan. Jalan itu. Bener kan Om? Iya benar. Jadinya jadi warna yang baru kan. Jadi yang selalu bilang semakin kita dekat semakin banyak yang nonton gitu. Karena orang jadi sesuatu yang baru. Kalau kita mengada-ada mencari-cari malah ini. Yang ada menghilang. Yang ada nggak ngilang. Nah itulah maksudnya. Angga seneng banget Om Andi datang gitu ngobrol di sini. Ini bisa jadi acuannya anak-anak generasi muda hari ini sama generasi yang akan datang itu. Alasannya kenapa sih kita harus dekat sekali sama kota kita gitu. Ya, karena alasannya itu Om Andi adalah salah satu sosok yang besar karena memang fun di musiknya, kemudian kolaborasi. Ini formula nih ya, formulanya menyusun formula itu dengan susunan daerah sendiri, enggaknya jadi satu warna yang benar-benar punya dia sendiri nih. Luar biasa sih Om. Terus yang masuk ke organisasi musik tuh. Ya. Nah sekarang di Papri kan. Papri di KCI saya pernah. Nah Papri jadi Dewan Pembina sekarang. Ya. Kondisinya gimana Om tentang industri musik saat ini yang lesu banget, yang ini banget. Itu sebetulnya dari dulu ya, walaupun tidak lesu tapi secara manajemen masih banyak hal-hal yang rumit. Terutama hak cipta yang tidak dapat dipertimbangkan dengan hukum yang baik. Artinya masih bisa tidak dihargai. Kedua habis itu penggandaan kaset ini kan dulu sangat merugikan para musisi dan penyanyi. Itu juga ternyata pembasmiannya tidak maksimal. Hanya hilang begitu saja. Nah, dengan kemarin itu sempat diminta enteng saya setelah si Rinto. Terus itu saya diminta sebentar untuk sebagai ketua KCI. Sempat 6 bulan saya ketua KCI. Kantornya di Fatmawati lantai 4 sama Enteng sama kawan-kawan. Nah tapi masalah-masalah yang ada sama saya belum bisa saya selesaikan masalah kepribadian saya. Sehingga itu terbatas 6 bulan. Nah, waktu Papri itu sempat calon yang paling kuat waktu itu. Nah, kasarnya pencipta lagu sampai terbelah. Betul. Cuman saya masih posisi bupati. Jadi saya pikir yang lain membutuh itu dengan benar-benar saya masih bisa menjalankan dari jauh nggak pas. Nah saya banyak mengundurkan diri. Pemilihan yang kedua saya serahkan langsung saya sama si duta besar kita. Tantowi. Kita berdua sudah mau pemilihan, sudah terbelah juga. Saya pidato.
Saya melihat Tantowi Hidayat lebih pas dari saya. Hmm. Dia swasta dan dia banyak waktu di Jakarta. Maka saya mengundurkan diri. Nah, itu di forum itu. Nah, jadi sebelum itu. Sekarang ini yang kita lihat. Dulu saya banyak diprotes oleh pada saat di Lampung oleh Dinas Kebudayaan. Sebab saya banyak bukan mengkritik, menyarankan. Menyarankan hal yang benar. Seperti dulu orang Lampung pakai tapis di atas dengkul. Itu adatnya itu bujang. Tapi mereka bikin. Dan itu bukan tapis, sarung betumpal. Sarung betumpal. Kalau kita sampaikan itu, waktu itu pemimpinnya ya melihat kepentingan, tidak melihat skup nasional. Nah, saya berharap waktu itu setiap pop singer menelurkan penyanyi-penyanyi besar. Tapi tiap tahun penyanyi itu muncul, tapi tidak ada satupun yang dikenal. Tidak satupun yang bisa muncul secara nasional. Kenapa? Karena mereka hanya menggali melestarikan. Ini kelemahan bukan pemerintah, lembaga yang menangani itu. Yang benar itu adalah menggali, melestarikan, mempromosikan. Itu lupa itu. Nah, kalau di hasil pop singer kita promosikan, di barat itu 30% anggaran negara itu untuk promosi. Sehingga muncul. Si penyanyi juara tadi bisa muncul dengan promosi. Begitu juga yang lain menyusul. Ini enggak menggali, melestarikan. Jadi seolah-olah kita menghabiskan anggaran aja. Tidak ada hasilnya. Nah, maka sekarang ini sebetulnya kalau sudah ada bibit-bibit, tolong pemerintah menyiapkan sedikit anggaran untuk promosi. TVRI kayak apa, kayak saya penyanyi dangdut. Jangan dari Banten, dari mana-mana aja. Dari Bandung, Lampung, kalau ada promosi keluar itu. Nah, tapi promosi tidak ada, hanya penggali melestarikan. Seolah-olah ngabisin anggaran aja, itu lagi yang digali, itu lagi. Yang digali acaranya aja gitu. Ya kan? Tapi si talentnya ini kan yang paling penting. Setelah berhasil, anggaran promosi diperbesar. TV masuk, pelatihnya masuk, bajunya dibuatin, muncul Lampung. Ini tidak pernah ada. Udah gitu penghargaan terhadap seniman sampai hari ini tidak pernah ada. Yang ada olahragawan terbaik. Ya kan? Budayawan misalnya itu budayawan yang tidak di persenian, dia kasih budayawan. Nah, sebetulnya pesaran kita, kalau seniman ini dikasih satu, bisa dia sudah jual, dikasih satu penghargaan, itu akan ada seniman lain yang muncul. Bukan harus siapa saja. Om setuju gak sih sama istilah musisi itu adalah aset daerah? Aset daerah. Seorang musisi itu bisa bergaul dari tukang becak sampai presiden. Buktinya, saya tahun 73 nyanyi di istana. Siapa Andi Amal gak ngerti, karena nyanyi. Saya nyanyi di istana. Nah, artinya bisa. Nah, bisa. Kita main di kantor gubernur. Gubernur bisa kenal kita. Karena seni itu mempunyai kelebihan. Ya kan? Nah, tanpa kita sadari, seniman inilah yang membawa kita kemana-mana. Memudahkan. Nah, jadi tentunya kalau dikasih penghargaan tepat dong, ya kan? Ya, ini kadang-kadang kelemahan yang gak bisa terlihat sama satu instansi yang menangani kita. Kita dulu itu jalan sendiri, jalan sendiri. Swadaya. Karena sukanya. Saya dulu membawa seorang penyanyi yang namanya Dian. Itu dia juara remaja Gerolimo. Tidak ada pun satu anggaran daerah yang bantu. Patungan jalan. Dilatih ke juara 1. Se-Indonesia dari Lampung. Nah, berapa teman-teman ini selalu kita ngisi acara TV ya, berarti loh. Ada dia dan berkali-kali pribadi TVRI. Nah, kalau itu dari dulu ada anggaran yang mensupport benar, saya kira udah banyak penyanyi kita. Iya benar. Yang nasional udah banyak banget. Itu kira-kira harapan ini harapan di sini nih harapan. Iya benar. Artinya lembaga pemerintah yang ada lanjutannya, fokusnya ke promosi gitu kan, promosi.
Iya ya, bener ya. Acara di mana-mana, lestari acaranya ada terus, tapi setelah itu Ya. nggak ada apa-apa gitu. Habis. Iya bener. Juara pop singer si A, habis. Besok tahun lalu juara pentas si B, habis. Nah, juara 1. Tiba-tiba nongol kok banyak banget juara 1 di sini ya kan, Iya. tapi nggak ada yang dikenal gitu Nah, ya. seperti contoh sekarang muncul ya termasuk Dinda Adinda, kebanggaan kita. Itu kan individu keluar semua. Iya. Ya kan? Ada Jenderal, ada ini Puter, siapa? Termasuk kita ini. Iya benar. Nah, ada yang ngegiring nggak? Swadaya semua itu. Ini ngomong-ngomong supaya didengar dikit deh. Iya. Siapapun nanti yang di situ ingetin nih seniman. Bener. Itu ceritanya turun naik kapal itu. Ya buntu. Bawa kanan megang gitar, kiri megang efek, belakang ransel. Berangkat. Nah, kalau mental nggak kuat-kuat Jakarta pulang. Nah, saya tahun 73 sudah nyanyi di nightclub yang terbesar di Indonesia. Tropicana. Waktu itu home bandnya Kusandratmo. Home band, musik orkestranya. MC-nya Chris Bentoro. Pop bandnya The Still. Tahun 73. 73 itu ya. Sudah kenal. Udah malam. Adem. Dingin. Jadi itulah alasannya apa ya. Memang teman-teman juga kalau ngobrol gitu. Kita bikin video musik itu nggak usah jauh-jauh lah di Lampung aja. Jadi kalau ada set lokasi apapun kita kredit title kita tulis semua Lampung. Artinya walaupun kita nggak diminta sama pemerintah, otomatis. tapi kita support. Rasa memiliki. Nah, video klip yang terakhir tidak ada satu pemandangan di luar. Lampung. Semua saya ambil. Boleh lihat. Yang 14 lagu itu semua. Mulai dari Tegal ini, promosi. Promosi saya semua. Tanpa diminta. Iya, udah ini sendiri ya, hati sendiri maunya kayak gitu lah. Ya itu tadi yang bilang kan, kedekatan Om sama Lampung tuh kuat banget. Sebetulnya ya tantangannya luar biasa loh Angga. Tidak pernah saya mencetak satu kaset Lampung saya jual. Saya kemarin itu video klip segala macam hampir 300 juta saya bagi-bagi untuk promosi Lampung. Tidak satu pun orang bisa dengar Andi Ahmad jual lagu Lampung. Tapi anggaran cukup besar. Video klip aja ada yang 30, ada yang 15. Belum biaya operasi, belum syuting, belum studio. Dari mana saya nggak tahu. Jadi 100 cetak, dari dulu. Dulu Hetikus Endang juga saya bikin turun dari kapal PJKA. Koper kaset. Gitu juga. Bentuknya paling ada yang membantu untuk kesenian. Tidak pernah kita jual. Berarti Om sadar gak sih itu lagu-lagu dibajak sama pembajakan banyak segala macam? Saya silakan untuk promosi daerah Lampung. Oh emang niatnya udah ke situ ya? Silakan saja. Jadi dimanfaatkan. Karena memang kalau lagu nasional yang punya produksi memang sangat dirugikan. Tapi saya merasa itu saya balik. Budaya ini harus muncul mengalahkan keuangan ini. Nah, makanya ya mohon maaf aja. Tanpa kita sadari ya lagu yang kita bikin ini kan sebetulnya kalau kita mengajak teman-teman yang muda agak sulit ya. Tapi kalau kita mulai dengan musik sedikit-sedikit aransemen sudah mulai bagus, ya sudah banyak juga ya anak-anak muda yang nyanyi lagu daerah. Kalau dulu kan sekarang kan susah bener sebetulnya. Tapi sudah mulai. Dulu susah banget. Iya benar. Saya konsisten loh. Orang lagi nyanyi begini-begini, saya masuk lagu Lampung. Dan berarti ada yang suka, ada yang gak suka. Tapi kita tutup juga dengan yang lain. Jadi gue juga bisa lagu ini, gue juga bisa lagu Tom Jones, bisa dan lain-lain. Lagu Lampung. Iya. Keseimbangan. Kalau kayak gitu juga kita bisa. Ya kan, bisa juga kita. Cuman karena kita ini. Ketinggalan bener. Nanti gabus loh. Iya. Biar gak diceng-cengin ya. Tapi jujur ya Om, Angga tuh memang dari terakhir kita ngobrol itu emang banyak belajar tentang ngedeketin diri ke Lampung gitu. Emang kesini-sininya memang akhirnya nggak ini gitu, Angga itu nggak kayak nggak ngerasa
Jadi kan sebelumnya kan ke Jakarta bolak-balik Jakarta kan. Nah, tinggal sampai sekarang kan sampai KTP udah pindah ke Lampung sekarang. KTP dari KTP Jakarta kan. Wah, sekarang alhamdulillah rabbil alamin. Jadi mutusin buat ini ya gitu, resah karena ngelihat ini anak-anak generasi selanjutnya ini kan jadi ada yang terpecah-pecah gitu kan, pengennya ini kok jadi makin jauh sama kotanya sendiri gitu. Takut hidup di kotanya sendiri, takut gitu kan. Ya karena faktornya mungkin gak ngerasa di support atau gak ngerasa di mana, sedikit dukungan gitu mungkin kan. Nah cuman anggap coba bilang kita ciptakan sesuatu gitu, hingganya mengundang dukungan, gimana nih kan. Mengundang dukungan, mudah-mudahan sih niatnya lebih bagus nih. Nah Om, pesan buat ini dong Om, apa anak-anak muda yang lagi nontonin podcast ini. Nah, alhamdulillah sempat saya ngomong tuh ada ya. Sebetulnya kalau orang mengatakan lagu Lampung itu tertinggal karena lagu daerah tidak menasional, itu hanya Anda tidak pernah mencoba membuat musik yang secara nasional. Iya. Coba misalnya lagu-lagu beat yang bagus, dibikin lagu Lampung, akan enak kuping kita mendengarnya. Cuman bahasanya yang dirubah. Ini mereka sudah ngeliat bahasa tidak semangat lagi. Iya. Seolah-olah lagu itu hanya sempit. Benar. Bikin dong lagu Lampung yang Anda mampu. Papuk. Ya kan? Nah, pasti Anda akan suka. Dan itu memang kita berdiri di atas kaki kita. Kalau kita tidak mencoba. Nah, saya juga sarankan kepada kafe-kafe. Disarankan satu grup buat 2 lagu yang beat yang apa. Sehingga masih ada warna Lampung. Kalau warna lagu barat di Amerika ada, di Jakarta ada, di Bandung ada. Tapi masa lagu Lampung tidak berkumandang di Lampung. Nah ini yang menjadi... Kumandangnya itu di kondangan doang tuh. Itulah. Karena itu pun lagunya Om Andi semua rata-rata. Karena tidak dimulai. Iya maksudnya lagunya siapa kayak gitu kan. Ya, saya himbau Ndra, anak-anak di kafe itu kan bagus-bagus mainnya kan. Coba diolah Ndra. Diolah. Sehingga mereka tampil, orang tidak mendengar itu bahasa Lampung lagi, musiknya sudah bagus. Nah, awal itulah agar ini menjadi kembang. Kalau gak percaya contoh, lagunya jadi Kempot. Iya. Sudah jadi. Nah kadang di situ di Jawa kuat sekali untuk kepemilikannya. Nah, bagaimana Lampung bisa seperti itulah. Kita ngajak mereka coba main lagu ini. Saya konsisten, coba puncak saya, puncak saya indah. Ada juga yang mau bawa. Kalau kita nggak memulai nggak surat sampai kapan ini? Itu aja saya minta tolong sama yang muda. Tidak kalah, percayalah. Dan Anda lahir di Lampung, walaupun orang Jawa yang berasal dari Lampung, orang Batak yang berasal dari Lampung, harus mengenal lagu Lampung. Iya. Nggak lucu. Bahasa Lampung. Karena kita ini kan punya bahasa, punya aksara kita ini. Budaya kita tinggi loh. Iya kuat banget Angga bilang. Salah satu apa ya, daerah yang punya aksara itu adalah daerah yang berdaulat Angga bilang gitu. Iya. Kuat. Jadi ada apa tulisan punya sendiri, ada alat pemersatu sendiri gitu. Artinya memang kuat dan ini harus dilestarikan karena kita nih masyarakat ini harus kenal itu gitu, belajar cinta sama daerah sendiri. Cinta Lampung, cinta Indonesia kan gitu maksudnya. Bukan berarti ketinggalan zaman itu yang dikhawatirin. Oh, malah itu. Jadi kalau itu diilangin, mereka menganggap kalau orang menyanyikan lagu Lampung skupnya kecil amat. Tapi kalau lagu itu dibikin secara nasional, musik yang menggugah orang-orang yang suka rock buat rock akan mulai muncul. Itu aja start pertamanya untuk mengajak yang muda-muda, kaula muda. Berarti festival-festival dulu yang lagu-lagu Lampung tuh masih bagus Bang Indra sebenarnya. Sempat saya dengar ya Puncak Saya Indah. Iya benar. Itu pokoknya lagu wajib tuh 5 lagu biasanya kalau festival itu. Yang lucu, lagu Lampung semuanya. Yang lucunya Lampung Tanah Lado, Puncak Saya Indah. Ada Om Saiful Anwar juga ada Sang Bumi Rojurai. Sang Bumi Rojurai. Ya. Itu. Yang lucu waktu saya nyanyiin itu ada seorang musisi di situ. Jadi bahwa kita lah umur anak kita lah. Umur anak kita.
Puncak saya. Itu lagu siapa ya? Itu Om Andi ya? Iya saya dulu festival lagu itu. Saya ketawa aja. Itu lagu berapa, tahun berapa saya ciptakan? 87. Jadi saya duduk di villa saya di Sukadanaham. Villanya Puncak loh. Kenapa Puncak itu? Wih, Angga tuh rindu bener. Dari tadi loh Angga tuh ngeliat Om Andi tuh. Ya Puncak. Saya duduk sendiri, saya lihat di depan Sukadanaham itu villa saya itu Teluk Lampung seluruhnya. Sebelah kiri Bandar Lampung. Sebelah kanan Gunung Betung. Wah, bukit saya aja. Bagus bukit ini. Pusaka zaman Belanda. Teluk Lampung seluruhnya, Bandar Lampung di kirinya, Teluk Betung aja. Jadi juga lah lagu itu. Iya. Padahal sesederhana itu. Sederhana sekali. Sebentar saya mikir aja. Ini Teluk Lampung, kelihatan semua. Ini Bandar Lampung sebelah kiri. Kira-kira 10 menit. Iya. Nah itu maksud Angga itu sesimpel itu. Jadi karya itu kan semakin dekat tuh semakin yang kayak gitu tuh. Sederhana. Orang ini bikin lama, bikin gak bikin tuh kan karena terlalu banyak mikirnya gitu sebenarnya kan. Terlalu banyak mikirin ornamen apa, ujungnya gak dibikin. Benar-benar. Ambil kata, lagi pegang gitar. Puncak sa indah, puncak sa. Sambil. Jadi gitar. Om, kalau lagu Lampung Tanah Lado, lagu kondangan ini. Nah, lagu Tanah Lado ini sebetulnya Fat Sahabudin. Oh iya. Fat Sahabudin itu saya kagum juga. Bahasanya bisa menceritakan Lampung secara utuh. Dengan bahasa, dengan budaya. Nah lagu itu pertama saya dengar dinyanyikan adik saya. Mega. Waktu syukuran anaknya. Saya duduk. Ih lagu ini enak. Tapi mohon maaf polos banget. Cara nanti kau diteladas, japalas, mengalami kebekunan. Saya lihat ini ada unsur kesulitannya kalau diambil luar biasa nih. Japalas. Udah kata saya, Mega coba sini lagu itu. Dikasihlah sama Mega. Oret-oret. Nah, saya nyanyiin. Waktu rekaman, bikin bulan separuh kaset itu. Saya bilang sama Ari Tasman, Mas Ari, masukin lagu Lampung 1 ya. Oh ya gak apa-apa. Dia agak shock juga. Jangan gak apa-apa. Jarang ini. Nggak masukin. Apa judul Lampung Tanah Lado. Udah. Didengar sama dia. Gila saya pulang. Diisilah musik. Termasuk Henry Lamiri kan. Iya. Kata Henry Lamiri dia belum kenal tuh. Kata Ari Tasman ini yang nyanyi Bupati loh. Masa suara Bupati kayak gitu. Mungkin ini manernya begitu. Gak percaya. Udah. Begitu diisi dia ketemu lah. Wah bang katanya. Ini lagu antara vokal sama biola kita saling ubah. Nah, itulah awalnya. Saya ingat bulan puasa tahun 2007. Saya rekaman di Blackboard. Iya. Pak Iwan. Pak Iwan. Nah, iya. Waktu itu memang ya saya cukup bangga pemain yang mendukung kita tuh kelas semua. Habis setelah tahun itu kan udah gak ada lagi Blackboard. Saya hampir bayar itu. Speaker saya gak ngerti itu sudah ganti digital. Udah gak ada lagi. Bangkrut. Kata Pak Iwan. Pak Andi, bayarin aja Pak Andi. Studio saya katanya. Iya. Berapa? 6 miliar. Saya bilang kita tawar 4. Dicolek sama si Handy. Jangan bang. Sebentar lagi digital tuh udah pasang. Itu bakal jadi bangke. Iya benar. Disitulah saya rekaman. Tahun 2006. Akhir masuk 2007. Iya. Lampung Tanah Lado. Gak nyangka juga bakal mendapat tempat gitu. Iya benar. Nah satu lagi Bulan Separuh. Bulan Separuh itu sebetulnya ciptaan saya. Jadi saya mengambilnya sebetulnya dari lagu Lampung saya yang saya cinta juga Ingo Selalu. Niku selalu di hatiku. Ya kan? Sungguh samenit. Cuman saya rubah refrennya.
Jadilah Bulan Separuh. Oh, muter-muterin lagu sendiri ya? Lagu Lampung. Iya. Itu awalnya dari Ingok Selalu. Startnya sama, bait kedua. Refren aja yang berubah. Bulan Separuh. Itu satu kaset lah. Sama itu. Ada satu hal yang benar-benar Angga lihat itu khasnya Om Andi ini. Om Andi ini karakternya kuat dan kemana-mana itu keliling Indonesia tuh bangga banget bawa Lampung gitu loh. Bangga banget bawa Lampung. Fun gitu. Dan semua orang Andi Ahmad Lampung. Tahunya kan kayak gitu, Andi Ahmad Lampung. Waktu itu sempat ngobrol sama Helmi Yahya waktu waktu itu. MC kita. Itu juga sama. Oh iya, Andi Ahmad Lampung. Iya kan jadinya kemana-mana keliling-keliling itu. Nah ketemu. Nah waktu itu Angga temenan sama anaknya itu Om yang bikin lagu Widuri. Siapa Om? Nah Adriadi. Oh iya. Nah, itu si Yuri anaknya. Seumuran tuh sama Angga kan. Sama-sama saya di KCI. Sama di KCI. Iya dia di staff juga ada. Di atas. Itu sampai anaknya aja tahu Om Andi. Luar biasa. Yang lucu apa? Ini yang mohon maaf. Andi Ahmad Bupati Lampung. Wih Bupati itu banyak. 12. 11 Bupati. Andi Ahmad Bupati Lampung. Jadi Bupati lain gak ada. Itu semua teman-teman artis. Semua teman-teman di sana. Andi Ahmad kan? Oh Bupati Lampung. Bupati Lampung. Bukan Lampung Tengah. Lampung. Iya Lampung. Pikir cuma satu Lampung itu ya. Kabupaten Lampung aja. Gak ada lagi yang lain. Kacau itu. Didengar yang lain kena gue. Protes. Biasa deh ya. Tapi seneng banget ya Om apa dengan membawa Lampung kemana-mana gitu. Bagaimana ya kita pengen juga artinya kita punya tempat. Iya. Maka saya bilang sama teman-teman yang sekarang, kita pegang yang punya kita deh. Punya orang sudah punya orang. Kita pegang yang punya kita, sehingga kita sudah punya sesuatu. Misalnya warung tempe milik warung ini. Orang kalau suka akan nyari ini. Walaupun di sana banyak tempe yang lain. Jadi itulah Lampung, apapun banyak lagu yang lain, kita punya grup ini dengan lagu-lagu Lampung. Nah, sehingga kalau orang yang pengen kenal ya ada di kita. Gitu. Jadi gak usah nyari lagi yang gimana. Bagus gak bagus soal kedua. Om, ada di ini ya, di ini tongkrongan musisi. Om Andi itu suaranya mirip sama Bruri Marantika. Itu gimana tanggapan Om Andi? Sebetulnya saya bangga dengan Bruri. Karena yang saya lihat teknik Bruri itu sulit diikuti orang lain. Dia nyanyi dengan jiwa, dengan crescendo terputus-putus, di samping elunya dapat. Jadi lagu yang jelek pun dia bisa rasakan dengan apa penjiwaannya. Nah jadi saya ngefan. Saya juga ngefan sama dia. Nah jadi tanpa saya sadari lagu-lagu Bruri saya suka, mungkin cara pengambilannya dikatakan orang sama sih enggak. Kan beda, nggak bilang beda. Tapi mungkin secara teknis ya, mungkin saya banyak ada kesamaan lah. Iya, terinfluence mungkin terinspirasi. Ya, kayak dia juga kan sama Johnny Mathis kan. Iya. Nah, coba lihat kalau Bruri lagu, kita putar Johnny Mathis akan lari ke situ. Nah, jadi penyanyi kita juga punya fan Barat, penyanyi kita juga punya fan Indonesia. Nah jadi akan warnanya ke sana. Nah seperti saya kan ngefan ke Tom John. Nah otomatis ada warna-warna Tom John yang kasar itu kita dapat dengan power. Itu kira-kira. Karena ada khas yang kita suka pengen kita ambil gitu. Jadi ada itu. Kayak gitar, Adinda suka sama Just Benson. Mau gak mau 2-3 lagu ada yang nempel. Karena ininya gitu ya, terinspirasi kita. Om, satu lagi nih Om. Kita bicara kalau dulu kan bicaranya musik, menciptakan lagu, tadi promosi sudah, sekarang ini kan kita, maksud Angga itu hulu hilir nih kita bicara nih. Om dulu pernah pengen bikin
Papri chapter Lampung ya kan dulu tuh. Nah jadi ini musisi ini kan artinya banyak nih tersebar nih Om. Nah mungkin kita harus kumpulin dalam satu wadah gitu, hingganya diskusinya lebih enak, lebih nyaman gitu kan. Itu gimana Om dengan itu Om? Dulu harus jadiin lah. Dulu kan nggak sempet sama, dulu kan perintah nih. Kan nggak percaya tuh Bang Indra, Bang Apip dulu kan. Om Andi perintahin Angga. Nah, kumpulin ini segala macam. Coba ngobrolin soal ini. Kata kita butuh ngobrol sama Bang Indra, Bang Apip. Ini tepat betul satu pertanyaan yang saya. Kalau Papri itu secara nasional. Ya saya dulu pernah membuat tapi ya masanya sudah lalu. Sekarang sudah bisa muda-muda. Adinda, ada Afif, ada ini. Coba dibentuk lagi. Dulu namanya yang saya bentuk tuh Pampila. Persatuan Artis Lampung. Artis musisi Lampung. Ya, artis pencipta lagu dan musisi Lampung ya Pampila itu. Itu sempat beberapa daerah ada. Nah, tapi keterbatasan kita zaman dulu kan beda sekarang. Kita bulan ada usaha, kita bulan ada ini. Bener. Nah sekarang sudah saatnya. Adinda Angga saya sarankan bentuklah. Kalaupun besok ada Papri hanya naungannya di bawah. Karena Pampilan kan ada artis. Artis kan berarti luas. Iya dulu. Nah ada musik tradisional, ada tari. Karena persatuan artis dan musisinya masuk, artis bisa masuk vokal, itu saya kira kalau dibentuk sangat bagus. Ayo Bang Indra yuk, jadiin lah Bang, itu dari dulu. Itu berapa kali? 9 tahun yang lalu loh kita ngobrolin ini. Itu luar biasa, dia bikin apalagi ada studio ini, kita ada musik mendukung, silakan lah. Iya bisa tempat Bang Indra. Orang diskusi sama Bang Apip itu sampai jam berapa dulu? Kalau itu ngopi di sana itu kan gimana nih Bang Apip? Ya nanti lah gue nelpon Indra dulu lah. Ini lempar-lemparan lagi ya kan bilang kan. Ngumpul terus sibuk ngantor semuanya. Iya, waduh. Saya 100% backup. Karena sudah banyak dan ini harus diselamatkan Bang. Maksud Angga itu gitu, harus diselamatkan Bang. Iya. Seperti pendukung-pendukung yang dari sini aja sudah udah luar biasa. Ditambah lagi, wah, peliti sudah. Iya sudah kuat. Makanya yang bilang Angga itu wanti-wanti banget. Kami harus diselamatkan gitu. Generasi hari ini kita nggak bicara generasi hari ini, tapi generasi yang akan datang. Makanya nggak bilang. Angga ini kayak bikin, kalau teman-teman Lampung sederhananya bilang gini, gue ini lagi bikin perpustakaannya musisi Lampung lewat ini nih, media yang gue rekam. Hingganya nanti kalau anak cucu kalian nonton nih, ya kan. Nah ini orang-orangnya dari era 40 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang 10 tahun yang lalu ini ada orangnya di sini. Jadi kayak mereka tuh masuk perpustakaan gitu loh, maksud Angga itu. Jadi udah saatnya lah. Dari sudah sini, banyak juga yang diem-diem di belakang layar sudah punya pengetahuan musik, punya pengetahuan nyanyi, gak tertampung. Sudah banyak pelaku ininya loh, maksudnya yang sudah ngerti di situ gitu. Sayang kalau gak ditumpahin duduk di satu meja bareng-bareng. Mereka mencari wadah. Label-label kecil sudah tumbuh ya kan. Kita tuh dagang-dagang online-nya udah ada, dagang merchandise-nya udah ada. Artinya sudah kebentuk ininya, toolsnya, perangkatnya. Tinggal hulu hilirnya ini nih, ujung ke ujungnya. Perlindungan hak cipta mereka masih bingung. Ya kan? Studio recording hidup, sudah banyak gitu. Jadinya, nggak bilang ini tinggal kolaborasi semuanya penuh, kuat ini Lampung. Kuat ini Lampung. Kalau ini sudah terbentuk, dan penyempurnaan aja. Dan Om setuju ya dengan itu? Bukan sangat setuju. Kita backup apa? Dulu tuh mau sekretariat ya Om ya. Kita mau bikin dulu tuh ya. Kita sudah 3 generasi. Iya makanya. Sudah 3 di atas ya. Mendorong aja. Sampai ke Angga tuh luar biasa. Om Andi makasih banyak ya Om udah mau ngobrol ini. Terima kasih. Ini berguna banget ini. Berguna banget buat generasi yang akan datang, generasi hari ini. Salah satu memang jujur, salah satu tamu yang ditunggu emang Om Andi. Terima kasih. Om Andi ditunggu. Mana ini kata mereka kan yang ini. Sabar, nggak sabar, tunggu. Kita ngobrol biasa ini. Tapi alhamdulillah Om, dukungan dari semuanya Om Andi, Dang Ike, banyak Bang Indra, Bang Abis semuanya. Iya semuanya karena
Media kita memang benar-benar independen Om. Dirangkep, selesai. Amin ya Om ya, mudah-mudahan Amin. semuanya bisa hidup. Saya akan dukung habis karena itu salah satu ini saya tuh. Pengen ngumpul anak-anak, waduh ngeliat juga senang. Senang ya Om ya. Satu muncul, saya bilang, kita tidak bakal lagi seumur kita mengikuti mereka. Dengan tuduh, dengan kaya, dengan ini. Kita sekarang bagaimana menyopot mereka sampai jalan. Zaman kita kan sudah lewat. Iya. Era saya sudah lewat. 73 sudah jadi. Sudah enggak, sudah sangat-sangat harus ikhlas dan mengangkat dengan benar-benar. Udah lewat. Nah, jadi yang ada ini sekarang kalau dibutuhin gue kasih. Apa cara berpikir. Jadi pokoknya setiap kreativitas anak muda yang mau didiskusiin ke Om Andi siap dukung ya. Siap ngasih sharing soal keilmuan, soal jalan apa gimana ya mereka biar satu saat kan grup ini dikumpulin sama Adinda, ada pertemuan hari Minggu misalnya. Berapa kalau Pak? Diundang aja Mandi. Yang bener mau datang. Loh, saya kan bersih. Oh iya. Tinggal belok ke set. Ya kan? Komunikasi kan. Itu buat saya satu silaturahmi. Kedua, pengakuan musik kita harus bersama. Iya. Itu lapangan ada. Benar. Jadi sudah nggak ada motivasi apa-apa lagi. Hanya kebahagiaan. Pengakuan dan pengakuan ini seniman sama harus ada pengakuan. Iya. Itu baru jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua yang kita mimpiin tercapai ya Om ya. Amin. Om Andi terima kasih banyak. Semoga jadi manfaat semuanya. Dan dengan kehadiran ini obrolan kita ini bawa maju musisi Lampung ya. Cinta Lampung, cinta Indonesia ya Om ya. Geng, kita kasih tepuk tangan untuk Om Andi Ahmad. Terima kasih juga ini Adinda ini telah memberi kesempatan ya sama kita.